Perkenalkan, nama saya Nur Alfi Rahma. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang pendidikan agama pada anak-anak. Sebelumnya ada 2 periode. Yang pertama, periode memperhatikan anak pada usia setelah 6 tahun pertama. Nah, di sini kita akan membahas tentang aspek-aspek yang wajib diperhatikan orang tua dalam periode ini. Yang pertama, memperhatikan anak pada usia 6 tahun pertama. Periode pertama dalam kehidupan anak, usia 6 tahun pertama, merupakan periode yang amat kritis dan paling penting. Periode ini mempunyai pengaruh yang sangat mendalam dalam pembentukan pribadinya. Adapun yang terekam dalam benak anak pada periode ini nanti akan tampak pengaruh-pengaruhnya dengan nyata pada kepribadiannya ketika menjadi dewasa. Nah, adapun aspek-aspek yang wajib diperhatikan oleh kedua orang tua yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu memberikan kasih sayang yang diperlukan anak dari pihak kedua orang tua, terutamanya itu ibu. Itu perlu sekali agar anak belajar mencintai orang lain. Jika anak tidak merasakan cinta kasih ini, maka akan tumbuh mencintai dirinya sendiri saja dan membenci orang di sekitarnya. Seorang ibu yang muslimah harus menyadari bahwa tidak ada sesuatu apapun yang mesti menghalanginya untuk memberikan kepada anak kebutuhan alaminya berupa kasih sayang dan perlindungan. Dia akan merusak seluruh eksistensi anak jika tidak memberikan haknya dalam perasaan-perasaan ini yang dikaruniakan Allah dengan rahmat dan hikmahnya dalam diri ibu yang memancar dengan sendirinya untuk memenuhi kebutuhan anak. Maka sang ibu hendaklah senantiasa memperhatikan hal ini dan tidak sibuk dengan kegiatan karir di luar rumah, perselisihan dengan suami atau kesibukan lainnya. Yang kedua, membiasakan anak berdisiplin mulai dari bulan-bulan pertama dari awal kehidupannya. Jadi, ini tuh bukan suatu yang tidak mungkin. Telah terbukti bahwa membiasakan anak untuk menyusu dan buang hajat pada waktu-waktu tertentu dan tetap sesuatu yang mungkin meskipun melalui usaha yang berulang kali hingga motorik tubuh akan terbiasa dan terlatih dengan hal ini. Kedisiplinan akan tumbuh dan bertambah sesuai dengan pertumbuhan anak, sehingga mampu untuk mengontrol tuntunan dan kebutuhannya pada masa mendatang. Yang ketiga, hendaklah kedua orang tua menjadi teladan yang baik bagi anak dari permulaan kehidupan. Jadi, dengan menetapi manhaj Islam dalam perilaku mereka secara umum dan dalam pergaulannya dengan anak secara khusus, jangan mengira karena anak itu masih kecil dan tidak mengerti apa-apa yang terjadi di sekitarnya, sehingga orang tua itu melakukan tindak-tindakan yang salah di hadapannya. Ini mempunyai pengaruh yang besar sekali kepada pribadi anak itu sendiri, karena kemampuan anak untuk menangkap dengan sadar atau tidak adalah besar sekali. Terkadang melebihi apa yang kita duga, sementara kita melihatnya sebagai makhluk kecil yang tidak tahu dan tidak mengerti. Memang, sekalipun ia tidak mengetahui apa yang dilihatnya, itu semua berpengaruh baginya, sebab di sana ada 2 alat yang sangat peka sekali dalam diri anak, yaitu alat penangkap dan alat peniru. Meski kesadarannya mungkin terlambat sedikit atau banyak, akan tetapi hal ini tidak dapat merubah sesuatu sedikit pun. Anak akan menangkap secara tidak sadar atau tanpa kesadaran purna dan akan meniru secara tidak sadar atau tanpa kesadaran purna.
segala yang dilihat atau didengar di sekitarnya. Dan yang keempat, anak dibiasakan dengan etiket umum yang mesti dilakukan dalam pergaulannya. Jadi, anak-anak ini harus diberi contoh dengan yang baik. Contohnya itu dibiasakan memberi makan dan minum dengan tangan kanan. Jika makan dengan tangan kiri, diperingatkan atau dipindahkan makannya ke tangan kanan secara halus, secara pelan. Dan dibiasakan mendahulukan bagian kanan dalam berpakaian. Ketika memakai baju, kain, atau lainnya, memulai dari kanan. Dan ketika melepasnya, dimulai dari kiri. Nah, dihindarkan tidak memakai pakaian atau celana yang pendek, agar tubuh mereka itu dengan kesadarannya menutup aurat dan malu untuk membukanya. Dan dibiasakan sederhana dalam makan dan minum, dan dijauhkan dari sifat rakus. Dibiasakan membaca bismillah ketika hendak makan. Itu sangat penting bagi kita. Dididik untuk mendahulukan orang lain dalam makanan atau permainan yang disenangi, dengan dibiasakan agar menghormati saudara-saudaranya, teman-temannya yang masih kecil dan masih seumuran mereka, jika mereka melihatnya sedang menikmati sesuatu makanan atau permainan. Dibiasakan mengucap 2 kalimat syahadat dan mengulanginya berkali-kali setiap hari, agar mereka itu terbiasa membaca itu. Jadi mereka itu akan terbiasa untuk mengucapkannya. Dibiasakan berterima kasih jika mendapatkan sesuatu kebaikan, sekalipun itu hanya sedikit. Dibiasakan menghormati orang lain dengan tidak mengambil mainan ataupun makanan temannya atau orang lain, sekalipun mainan atau makanannya itu punya saudaranya sendiri. Nah, jadi itu aspek-aspek penting dalam periode anak pada usia 6 tahun pertama. Dan kita lanjut pada periode kedua pada anak usia setelah 6 tahun pertama. Nah, pada periode ini, anak-anak menjadi lebih siap untuk belajar secara teratur dan untuk siap lebih mandiri dari sebelumnya. Nah, mereka itu mampu menerima pengarahan lebih banyak dan lebih bisa menyesuaikan diri dengan teman-teman sepermainannya, teman-teman seumurannya. Dapat kita katakan, pada periode ini, anak lebih mengerti dan lebih semangat untuk belajar dan memperoleh keterampilan-keterampilan lainnya, karenanya ia bisa diarahkan secara langsung. Oleh sebab itu, masa ini tuh termasuk masa yang paling penting dalam pendidikan dan pengarahan kepada anak-anak. Pengembangan rasa percaya diri dan tanggung jawab dalam diri anak. Nah, anak-anak sekarang ini adalah pemimpin hari esok. Karena itu harus dipersiapkan dan dilatih untuk mengemban tanggung jawab dan melaksanakan tugas-tugas yang nantinya akan mereka lakukan. Hal itu bisa direlasikan dalam diri anak melalui pembinaan rasa percaya diri, penghargaan jati dirinya, dan diberikan kepada anak kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya dan apa yang terbetik dalam pikirannya, serta diberikan kepadanya dorongan agar mengerjakan urusannya sendiri, bahkan ditugasi dengan pekerjaan rumah tangga yang sesuai untuknya. Misalnya nih, kita menyuruh mereka untuk membeli beberapa kebutuhan rumah di sekitar warung terdekat. Nah, dan untuk anak perempuan biasanya ditugasin tuh untuk kayak mencuci piring atau gelas atau kalau punya adik dia diberi tanggung jawab
untuk menjaga adiknya. Nah, memberikan tugas kepada anak-anak ini bertahap sedikit demi sedikit, sehingga mereka terbiasa mengemban tanggung jawab dan melaksanakan tugas yang sesuai bagi mereka. Nah, pemberian tanggung jawab kepada mereka itu mereka harus menanggung resiko dari perbuatan yang dia lakukan. Maka harus diajarkan kepada anak-anak bahwa bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukannya, serta dituntut untuk memperbaiki apa yang telah dirusaknya, dan mereka mampu meminta maaf dari apa yang mereka perbuat dari kesalahannya. Sehingga seorang anak jika terdidik untuk percaya diri akan mampu mengemban rasa tanggung jawab yang besar. Sebagaimana putra-putra para sahabat Nabi, mereka itu berusaha sungguh-sungguh agar dapat ikut bersama para mujahidin fisabilillah, sampai salah seorang di antara mereka ada yang menangis karena Rasulullah belum mengizinkannya ikut berperang bersama pasukan, tetapi karena simpati terhadap beliau pun mengizinkannya, dan akhirnya ia termasuk salah satu syuhada dalam perperangan itu. Nah, dari materi yang saya sampaikan itu saja, semoga bermanfaat. Sekian, apabila ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.